Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian surat Al-Baqarah. Namun saya sudah lupa sampai ayat berapa ya bahasan di sini itu. Barangkali ada yang masih ingat. Yang jelas ayat 30 rasanya sudah. Ayat 33 lupa sudah sampai ayat di mana. Atau kita kaji saja sekarang ayat 37. Kalau memang sudah berarti berulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ada beberapa terjemah yang dikumpulkan di sini antara 3 terjemah untuk ayat ini. Tentu menggambarkan bahwa terjemah tidak pasti, yang pasti adalah ayatnya saja. Terjemah pertama menyatakan fatalaqa Adamu min rabbih, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Fataba alaihi, fatalaqa Adamu kalimatin fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ini terjemahan dari Departemen Agama. Kemudian ada lagi terjemahan kontemporer. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, Adam memohon ampunan kepada Allah, lalu Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Kemudian ada lagi terjemah tafsiriyah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, Adam kemudian menerima perintah dari Tuhannya, lalu Tuhan menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang kepada semua makhluknya. Ada 3 redaksi untuk terjemahan dari firman-Nya fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin, yang perbedaan antara satu dengan lainnya sangat jelas. Untuk supaya kita kaji betul bahwa bagaimana sebenarnya huruf per huruf dari Al-Quran ini kita pahami, tidak hanya mengandalkan terjemah yang ada, tapi juga tidak dianggap bahwa terjemahan itu adalah tidak bermakna. Terjemahan hasil karya para ulama sudah jelas. Mereka juga bekerja keras untuk memberi makna kepada masyarakat, bagaimana cara menyampaikan makna yang mereka pahami dari Al-Quran. Kalimat fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin, 3 terjemah yang sangat berjauhan. Pertama, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Kedua, Adam memohon ampunan kepada Allah. Ketiga, Adam kemudian menerima perintah dari Tuhannya. Ini sangat jauh sekali ya. Perbedaan ini membuktikan bahwa semua terjemahan adalah produk ulama yang tidak dapat dikatakan firman Allah, atau tidak boleh dikatakan kitab suci. Jadi orang yang membaca terjemah Al-Quran tidak termasuk membaca Al-Quran. Di dunia pendidikan dikenal istilah talaqi. Ini dunia pendidikan Islam ya, talaqi, yaitu dari kata kerja lafaz talaqa, yang biasa diartikan menerima ilmu secara langsung dari gurunya tanpa perantara. Itu talaqi itu. Kalau belajar Al-Quran harus talaqi, tidak bisa hanya mengandalkan mendengarkan kaset.
sehingga dia mendengar dan juga didengar dan diperhatikan dan diperbaiki oleh gurunya, itu talaqi. Karena lafaz tersebut diambil dari akar kata laqiya, artinya yang berarti bertemu ya. Laqiya itu bertemu, berarti tidak cukup mendengar tapi bertemu. Lalu dalam ayat ini Adam menerima kalimat yang ditulis dengan kalimat tidak pakai alif mimnya itu. Kita perhatikan tulisannya ini, kalimatin dibaca panjang maknya tapi tidak pakai alif. Jelas hurufnya kecil ya? Aduh, harus diperbesar dulu nih ya. Baiklah, untuk sementara ini diperbesar nih biar lebih kelihatan. Ya, dengan ayat ini Adam menerima kalimat yang ditulis tanpa huruf alif kalimat ini. Lafaz ini dapat diartikan dengan beberapa kata yang sangat singkat. Dilihat dari hurufnya tanpa alif memberikan ada kedekatan huruf, ada sedikit kurangnya huruf. Dilihat dari segi pembacaannya, bacaannya panjang. Panjang bacaan mak memberi makna bahwa kata itu banyak. Kemudian karena memang tulisannya pendek, berarti sangat padat, sangat ringkas. Menurut Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan kalimat ini adalah permohonan ampun yang berbunyi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu makna yang dimaksud dengan kalimat dalam ayat yang tadi. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, ini kalimat qala. Keduanya berkata, itu Adam dan istri berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Doa tersebut hanya mengandung pengakuan yang menggambarkan bahwa mereka berdua, yaitu Adam dan istri, merasa menyesal yang tiada batasannya, hingga tidak mampu menyampaikan maksud yang sebenarnya. Adam itu kan menyesal, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin bertaubat, tapi Adam hanya mampu berkata, kami menyesal, kami telah menganiaya diri kami telah berbuat dosa kepada diri kami. Untuk mengatakan ampuni kami, mungkin lidahnya tidak mampu mengatakannya dan merasa malu, saking dipenuhinya dengan rasa takut, rasa malu, rasa menyesal. Ungkapan ampuni kami tidak mampu dia katakan. Yang mampu dia katakan hanya berkata, kami menyesal, kami jahat, kami zalim, kami salah. Kan kalau orang yang sudah betul-betul merasa bimbang, gelisah, susunan kalimat itu tidak bisa panjang, pendek-pendek saja. Makanya tulisan kalimat walaupun dibaca panjang, tulisannya pendek, memberikan gambaran walaupun perasaan Adam lebih mendalam, demikian luas, tapi ucapannya sangat sedikit. Jadi tulisan kalimat tidak pakai alif ini bukan kelewat huruf ya, bukan kelewat ini, tapi memang asalnya demikian, dari Allah diturunkan demikian. Jadi ini kalimat tidak ada alifnya. Sehingga kalau ada mushaf Al-Quran yang tulisan kalimat pakai alif, itu bukan tulisan asli, sebab akan menghilangkan makna yang tersembunyi, sehingga yang ada cuma makna yang terlihat saja. Hingga tidak mampu menyampaikan maksud yang sebenarnya. Padahal maksud utama dari pernyataan ini adalah harapan untuk mendapat ampunan. Mereka berdua hanya mengaku sebagai orang yang telah berbuat zalim, dan kezaliman yang mereka lalui tidak berdampak kecuali hanya pada mereka sendiri sebetulnya kan. Ini zalim yang sebenarnya adalah menzalimi diri sendiri, tidak mensyukuri nikmat Allah, itu zalim yang sangat besar.
Tapi zalim yang kita pahami biasanya ada orang yang dirugikan saja. Setelah itu mereka menyatakan rasa takut, dan yang paling ditakuti adalah tertutupnya pintu ampunan dan rahmat. Makanya kalimatnya illam taghfir lana wa tarhamna. Ini yang sangat-sangat ditakuti oleh Adam dan istrinya, takut tidak mendapatkan ampunan, takut tidak mendapatkan rahmat, dan ini yang paling mesti kita takuti. Tapi biasanya kita lebih takut oleh mati, takut kehilangan uang, kehilangan pekerjaan. Untuk takut tidak mendapatkan ampunan kurang, untuk takut tidak mendapatkan rahmat kurang. Bahkan orang berani melanggar aturan Allah karena takut tidak makan, tidak minum. Padahal tidak makan, tidak minum ada batasannya, paling juga lapar sampai meninggal, selesai. Tapi kalau tidak mendapatkan ampunan rahmat untuk selama-lamanya, kecelakaan yang abadi. Dan yang paling takuti adalah tertutupnya pintu ampunan rahmat. Lalu mereka menyampaikan rasa terancam dengan mendapatkan kedudukan sebagai orang yang merugi untuk selamanya. Kenapa dikatakan untuk selamanya? Karena kalimat al-khasirin itu kata sifat. Illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat al-khasirin kata sifat, bukan untuk sementara rugi. Itu yang paling ditakuti. Tiada yang dapat menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut selain ampunan dan rahmat Allah. Namun demikian mereka tidak menyampaikan harapan itu, seakan-akan mereka mendapatkan kesulitan untuk mengungkapkannya disebabkan oleh beratnya penyesalan dan rasa malu di hadapan Yang Maha Agung. Dapatkah kita membayangkan bagaimana perasaan malu bercampur penyesalan yang tenggelam dalam rasa takut hingga lisan tidak sanggup menyampaikan permohonan, mereka hanya mampu menyampaikan rasa takut dan kekhawatiran. Inilah kalau kita mau menjiwai makna Rabbana zalamna anfusana, mestinya begitu tuh. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, sering menyalahgunakan mata, sering menyalahgunakan lisan, sering menyalahgunakan usia, sering menyalahgunakan harta, sering menakjubkan imanmu. Sampai kata kalimat yang keluar dari lisan tidak sanggup lagi mengatakan ampuni dan kami, hanya menyatakan penyesalan terus. Inilah taubat yang sangat pendek namun memiliki makna yang sangat mendalam. Karena kalimat tertulis tanpa huruf alif yang mengandung isyarat bahwa orang yang sedang dalam keadaan gelisah, takut, malu dan bimbang tidak mampu berkata banyak, apalagi sampai menyusun kata-kata puitis. Makanya kalau berdoa itu berdoa pakai bahasa Indonesia, gak usahlah kita marah bahasa yang indah gitu. Yang lebih penting itu bagaimana dijiwai. Kadang-kadang saya menemukan pernah lagi itu dia seseorang diminta untuk memimpin doa, disusun kalimatnya sehingga puitis, akhirnya bukan meresapi makna tapi mendengarkan keindahan bahasa saja, nggak jadi meresapi maknanya. Mestinya kalau berdoa itu betul-betul keluar dari hati, keluar dari perasaan takut dan harap. Di samping itu rasa malu terhadap perbuatan yang telah lalu dan rasa khawatir kalau tidak mendapatkan ampunan. Yang keluar dari mulutnya adalah hanyalah kata-kata inti, namun yang mengandung makna yang sangat luas dan mendalam. Kata-kata tersebut dapat dipahami melalui bahasa tubuh. Orang kadang-kadang sudah berbuat dosa dan menghadap kepada orang yang memang berkaitan, yang telah dizalimi, kelihatan dari wajah pokoknya takut, malu, sebelum bicara pun sudah dapat dipahami oleh orang yang memang akan didatanginya itu. Nah, apalagi kita menghadap kepada Allah, walaupun susunan kalimat kita pokoknya tidak panjang, tidak puitis, tidak indah, tetapi boleh jadi ada orang yang mungkin memohon ampun kepada Allah hanya mengungkapkan Allahumma antal ghafur, ya Allah engkau maha pengampun. Hanya dengan berkata begitu tapi hatinya itu betul-betul ingin mendapatkan ampunan, Allah akan mengampuni.
Atau umpamanya orang sedang berada dalam keadaan betul-betul terjepit, sulit sekali, cukup dengan mengatakan kepada Allah, Ya muyassirul li asir, wahai zat yang memberi kemudahan kepada orang yang menghadapi kesulitan. Tidak sampai mudahkanlah apa urusan, tidak sampai ke situ, hanya menyatakan panggilan Allah Maha Tahu. Dan tanpa bahasa tubuh pun Allah Maha mengetahui apa yang tersirat dalam qalbu semua hambanya. Itu fatalaqa Adam bi kalimatin. Sekarang kita perhatikan bacaan. Bacaan ada dua bacaan di sini. Ada kalau tulisannya jelas, tidak pakai tanda baca, namun dibacakan Jibril kepada Rasul dengan dua bacaan. Bacaan yang paling populer, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fatab. Tapi ada satu bacaan, yaitu Ibnu Katsir membaca fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatun fatab alaihi. Nah, kalau baca Adam min rabbi kalimatun, maka qa'nya cuma dibaca dua harokat. Sebab qiraat Ibnu Katsir mad munfasil cuma dibaca dua harokat. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatun fataba alaihi. Cuma fataba alaihi juga hanya itu dibaca fataba alaihi innahu, ya. Karena ayatnya mana tadi? Nah, ini kalau bacaan untuk umum, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tapi kalau Ibnu Katsir, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ada perbedaan aturan membaca. Dengan dua bacaan pasti ada makna yang bertambah, bukan berseberangan. Kalau berbeda bisa saja, tapi perbedaan yang saling mendukung. Kajian Al-Quran dari dulu sampai sekarang, berbagai macam metodologi yang dipakai para ulama. Ada yang menggunakan metode kebahasaan, ada yang menggunakan metode komunikasi sosial, ada yang menggunakan metode penjiwaan, macam-macam. Kalau Ibnu Katsir, metodenya itu adalah menghubungkan satu ayat dengan yang lain, menghubungkan ayat dengan hadis. Demikian juga Al-Tabari. Tapi kalau di Al-Quran, Sayyid Qutb, dia lebih mengedepankan tentang bagaimana cara menghubungkan ayat ini dengan kehidupan sehari-hari, sehingga terasa betul ayat itu sebagai pembimbing kehidupan. Dia lebih banyak tadabbur. Kalau Asy-Sya'rawi kepada kehidupan masyarakat, kalau Ar-Razi dia meninjau dari berbagai ilmu, ada filsafatnya, anatominya, ada biologinya, macam-macam. Sampai para ulama tafsir mengatakan dalam Ar-Razi ini segala macam ada, kecuali tafsirnya katanya tersembunyi. Karena memang susah untuk mencari makna ayat, karena terlalu jauh penafsiran kemana-mana. Itulah semua tafsir memiliki keistimewaan dan tidak salah selama memang tidak keluar dari makna yang sebenarnya. Berbeda silakan saja. Nah, termasuk di sini perlu adanya tafsir qiraah dengan qiraah sekarang. Kalau Ibnu Katsir menafsirkan ayat dengan ayat lain didukung dengan hadis. Kalau tafsir Az-Zamakhsyari dengan kajian kebahasaan. Kalau Al-Qurtubi lebih menekankan tentang penggalian hukum-hukum dari ayat. Tapi rasanya belum saya temukan khusus tafsir membahas tentang makna ditinjau dari segi qiraatnya. Walaupun ada baru tesis
Bukan secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai An-Nas belum saya temukan. Oleh karena itu ya saya mohon kepada Allah agar dengan tulisan ini mudah-mudahan merupakan salah satu upaya yang tercatat sebagai pencinta Al-Quran. Baik, kita perhatikan pengaruh qiraat terhadap makna. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bacaan ini adalah qiraah umumnya ulama qurra selain Ibnu Katsir. Adapun Ibnu Katsir membaca dengan bacaan yang berbeda, yaitu fatalaqa Adama min Rabbi kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qiraat pertama menjelaskan bahwa Adam menerima kalimat dari Rabb-nya. Adam menerima. Sementara qiraah yang kedua menjelaskan bahwa kalimat menerima Adam dari Rabb-nya. Apa maknanya? Kalimat menerima Adam. Kalau Adam menerima kalimat, biasa kita pahami umum. Adam makhluk hidup menerima kalimat. Tapi kalau kalimat menerima Adam, apa maknanya? Kedua qiraah ini saling menafsirkan antara satu dengan lainnya. Artinya dua qiraah ini menjelaskan tentang hakikat taubat yang disebut dengan taubat nasuha yang dicontohkan manusia pertama, yaitu Adam. Adam berinteraksi dengan kalimat taubat. Jadi kalau Adam menerima kalimat, kalimat menerima Adam, artinya dua-duanya ada aksinya. Adam menunggu kedatangan kalimat dan kalimat menunggu kedatangan Adam. Itu maknanya. Allah sudah menyediakan kalimat taubat sebelum Adam berbuat salah. Bahkan sebelum Adam diciptakan, ayat ini kan sudah ada. Jadi kalau begitu maka semakin menggambarkan dan menanamkan keyakinan dalam kalbu kita. Allah menyatakan zat yang maha pengampun. Sudah Allah sediakan kalimat ampunan sebelum orang berbuat dosa. Oleh karena itu tidak boleh kecil hati, tidak boleh putus asa. Kalau kita sudah berbuat dosa, segera menghadap kepada Allah. Sekiranya Adam sedang tinggal diam, maka kalimat taubat mendatangi Adam, mendatanginya, dan Adam menerima kedatangannya. Ini makna fatalaqa Adama min Rabbi kalimatun. Kalimat menerima Adam. Jadi Adam sedang tinggal diam, kebingungan, duh harus bagaimana saya bertaubat, maka kalimat mendatangi Adam. Tiba-tiba langsung Adam menemukan kalimat tersebut karena kalimat datang menemaninya. Sekiranya kalimat taubat sedang tinggal diam, maka Adam yang mendatanginya, lalu kalimat taubat yang menerima kedatangannya. Ini maknanya apa? Setelah Adam menerima kalimat dan kalimat pun menerima Adam, maka keduanya menjadi satu kesatuan. Sehingga taubat bukan sekedar satu perbuatan, akan tetapi merupakan sifat yang menyatu pada diri pelaku taubat seperti Adam. Jadi kalau taubat itu benar, akan terbawa kemana-mana. Ketika kita mau berbuat dosa lagi, maka taubat akan mengingatkan kita. Taubat inilah yang disebut dengan taubatan nasuhan dalam bahasa surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha apa artinya nasuha? Nasuha itu yang menasihati. Seperti Ghafur yang mengampuni, Syakur yang bersyukur, Sabur yang bersabar, Nasuh yang menasihati. Yaitu taubat yang selalu memberi nasihat dimanapun berada.
dan tidak membiarkan orang yang telah bertaubat kembali berbuat dosa. Apabila kita mengulang-ulang perbuatan dosa, kita bertaubat, dosa lagi, taubat, dosa lagi, berarti taubat kita belum taubat nasuha. Sebab kalau kita sudah betul-betul taubat nasuha, maka taubat tidak akan membiarkan kita berdosa. Ya, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Adam senang dengan kehadiran kalimat taubat, dan kalimat taubat pun senang dengan kehadiran Adam. Itulah kalau taubat yang benar. Jika seorang hamba senang dengan kehadiran taubat dan taubat senang dengan kehadirannya, maka dia akan selalu bertaubat, dan taubat pun merupakan bagian dari dirinya. Karena itu ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 112 menyebutkan hubungan antara hamba Allah dengan taubat itu satu kesatuan, sehingga disebutnya juga At-Taibun. Taubat itu kata sifat, bukan perbuatan, tapi kata sifat. Sifat dia memang selalu bertaubat. Satu cara penulisan ayat yang mengandung dua bacaan kembali membuktikan akan hakikat mukjizat Alkitab dan mukjizat Al-Quran dengan berbagai qiraatnya, hingga semakin diyakini bahwa penulisan Al-Quran berlangsung berlandaskan wahyu yang Rasulullah SAW terima dari Jibril sebagaimana bacaannya. Jadi bacaan Rasul terima dari Jibril, demikian pula tulisan Rasul terima dari Jibril sama-sama. Tapi kan ada tanda baca, itulah tanda baca dulunya enggak ada. Jangankan tanda baca, titiknya pun kan tidak ada kalau dulunya. Terus bacaannya bagaimana? Yang berlandaskan apa yang mereka dengar saja. Jadi kalau dulunya fatalaqa Adam min rabbi kalimatin, begitu aja kan. Adam min rabbihi, udah bacaannya gimana? Ini kena otomatis saja juga. Nulis itu pakai titik, tidak ada rasanya. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fatahaba. Tuh sudah langsung pakai tuh, pakai titik. Fatahaba alaihi. Dulunya begitu saja, lalu dibaca oleh Jibril, dibacakan sampai didengar oleh Rasulullah, dan Rasul mendengar dari Jibril dua bacaan. Ada Adamu, ada Adama, ada kalimatun, ada kalimatin. Dari dulunya itu. Sekarang kita perhatikan fikih ayat, memahami ayat secara global. Sungguh banyak pelajaran dari ayat ini yang patut digali, namun tidak mungkin dapat diungkapkan selain hanya sebagian kecil saja. Antara lain, Adam talaqi atau menerima ajaran bertaubat secara sendirian. Fatalaqqa. Nah, ini sangat penting buat kita kaji. Kalimat fatalaqqa ini adalah untuk satu orang. Sebab kalau berdua fatalaqqa ya, kalau berdua fatalaqqa ya, umpamanya Adam dan istrinya ya. Fatalaqqa Adam rabbi, pakai hi lagi, artinya juga kepada satu orang. Fataba ini juga untuk satu orang. Kalau dua fataba alaihima, tapi ini fatalaqqa Adam rabbi kalimatin fataba. Ada pelajaran yang patut kita gali, kita ambil di sini, terutama untuk bapak-bapak. Adam talaqi, menerima ajaran bertaubat secara sendirian.
yang digunakan untuk kepentingan bersama, karena dengan taubatnya diterima, maka manfaatnya tidak hanya untuk dirinya, akan tapi juga untuk kepentingan orang lain. Mengapa dia sendirian menerima ajaran taubat tersebut, padahal yang bersalah adalah dia dan istrinya? Karena dia adalah pemimpin yang mesti bertanggung jawab atas kesalahan dirinya dan kesalahan bawahannya. Ini sebetulnya pelajaran yang patut kita ambil sebagai pemimpin, dan semuanya kita adalah pemimpin. Semua kita punya bawahan, hanya wilayah bawahannya beda-beda. Seorang ibu punya kepemimpinan membawahi anak-anak, bapak membawahi istri dan anaknya. Pak RT, CRT, Pak RW, CRW, Pak Jokowi se-Indonesia. Duh, kasihan beliau sekarang sedang menghadapi masalah cukup berat ya. Semoga Allah berikan kepada dia taufik hidayah sehingga mengambil keputusan yang bermakna dan maslahat buat bangsa ini. Saya kalau melihat beliau tampil televisi, itu betul hati itu kasihan gitu. Cukup berat masalah yang beliau hadapi itu. Bagaimana ke sini, bagaimana ke sini. Allah. Iya kan? Sekarang jangankan sampai membanding-bandingkan antara partai dengan ya yang lainnya. Sekarang menghadapi DPR dengan menghadapi menghadapi rakyat bertentangan gimana nih? Rakyat menolak apa dilantiknya Budi kan? DPR mendukung, pusing dia tuh. Cukup berat ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepadanya hidayah taufik sehingga bisa mengambil keputusan yang pas, yang tepat. Apakah termasuk yang memilih ataupun enggak nih urusannya, tapi yang jelas sekarang dia sudah jadi kan gitu. Dengan adanya dua bacaan, maka dapat dipahami bahwa adanya interaksi antara orang yang baik, yaitu Adam, dengan kalimat yang baik, yaitu kalimat taubat. Jadi kalau orang yang memang sudah memiliki jiwa yang terpuji, kalimatnya pun akan keluar baik juga. Dan Rasulullah SAW sebagai teladan utama bagi kita, bukan cuma dalam tampilan, dalam gerakan, tapi juga dalam tutur katanya. Dan hadis menyebutkan bahwa Rasulullah menerangkan sekian banyak keutamaan-keutamaan, dan setelah itu Rasulullah mengungkapkan bahwa semua keutamaan tadi adalah ditentukan oleh lisan. Bila lisannya berkata salah, hilang semuanya. Maka setelahnya Rasulullah merinci, akhirnya beliau menegaskan, jaga ini, sambil menunjuk ke lisan beliau. Abdu jaga ini lisan Rasulullah. Abdu bin Nawajib. Mu'adz bin Jabal melihat Rasulullah menunjuk lisan dan mengingatkan agar dipelihara, dia langsung kaget. Ya Rasulullah, inna la mu'akhaduna mimma natakallamu bi. Kami ini celaka semuanya akibat ungkapan kami. Maka Rasul menegaskan, thaqilatka Artinya Mu'adz bin Jabal mengharapkan ada keringanan dari Rasul, tapi ternyata Rasulullah tidak memberikan keringanan urusan itu. Kita lihat hadisnya. Ya, ini hadisnya nih. Hadis begitu panjang,
Rasulullah pertama, kata Mu'adz bin Jabal, aku bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Ketika aku sudah dekat dengan beliau dan bersama-sama berjalan, maka aku berkata, ya Rasulullah, ala tukhbiruni bima bi'amrin yudkhilunil jannah, sudahkah kau terangkan kepada aku satu amal yang dapat mengantarkan aku menuju surga dan menjauhkan aku dari neraka. Rasul bersabda, yang kau tanyakan ini sungguh luar biasa, bukan pertanyaan sembarangan, tetapi tidak ada yang sulit di hadapan Allah. Kalau Allah menghendaki, apa itu yang dapat mengantarkan kamu di surga dan menjauhkan kamu dari neraka? Allah tegaskan, engkau sembah Allah, jangan menyekutukannya sedikit pun, engkau tegakkan sholat, tunaikan zakat, tadi menghilang. Kemudian saum Ramadan dan haji. Lalu Rasul bersabda, mau enggak aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Yaitu, ingat, saum merupakan perisai, sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sholat di malam hari, itu adalah merupakan hal yang sangat luar biasa, karena Allah tegaskan tadajafa junubuhum anil madaji', sampai Rasul membacanya hingga ya'lamun. Lalu Rasul bersabda, mau enggak aku terangkan juga kepadamu yang paling utama dari semuanya itu? Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanami. Atas kepalanya, puncaknya, pegangannya apa? Kamu mau enggak? Maka aku berkata, jelas ya Rasulullah, mau sekali. Rasul bersabda, ra'sul amri al-Islam. Yang paling inti, utamanya kepalanya adalah Islam, tiangnya adalah sholat, kemudian pegangannya untuk supaya bisa mengekang semuanya itu adalah jihad. Mau enggak kamu tahu bagaimana cara memilikinya? Maka aku jawab, jelas mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memegang lisan, menunjuk lisan, kuffa 'alaika hadza, tahan oleh kamu lisan ini, jangan sembarangan bicara. Faqultu, ya Rasulullah, inna la mu'akhaduna bima natakallamu. Wahai Rasulullah, kalau begitu kita ini ya orang-orang merugi semuanya akibat lisan ini. Artinya bicara begitu Mu'adz bin Jabal ingin supaya ada keringanan dari Rasulullah. Tapi Rasul menegaskan, wahai Mu'adz, enggak bisa ada tawar menawar lagi. Wahal yakubun nasa finnari ala wujin wa ala manakhir yumankina illa hasaidu asnati. Sungguh tidak ada yang dapat mengantarkan manusia ke neraka, wajahnya sampai jatuh tersungkur, lehernya sampai terjerat pada hari kiamat, kecuali akibat lisan. Cukup berat ya lisan ini. Nah, kita kembali kajian tadi. Jadi kalau taubat yang benar, yang sudah diungkapkan itu akan menjaga lisan dari ungkapan yang tidak tepat, menjaga mata dari penglihatan yang tidak layak dilihat, menjaga pendengaran juga dari mendengar yang tidak patut didengar. Kalau kedengaran, kelihatan berbeda dengan melihat dan mendengar. Ketika Rasulullah SAW bersama seorang pemuda ganteng namanya Fadl, lalu ada seorang wanita cantik mau meminta fatwa kepada Rasul tentang haji. Dilihat wanita itu tampilannya menarik, si pemuda juga punya daya tarik, akhirnya saling tatap menatap. Oleh Rasulullah dipegang dada itu, dibelokkan ke arah lain. Jadi ini pemuda di sini oleh Rasulullah langsung dipegang gadunya, langsung diputar ke sana.
Setelah itu wanita juga tidak melihat dia juga tidak melihat dia. Baru Rasulullah melayani si wanita itu, menyampaikan pertanyaan. Sehingga setelah itu langsung ditegaskan, lakal ula wa alika tsaniyah. Untuk yang pertama kelihatan enggak masalah, diampuni oleh Allah, itu bukan sengaja. Tapi kalau dilanjutkan melihatnya, ada pertanggungjawabannya, ada hisabannya. Itu sekali aja lihat yang lama gitu, enggak kena juga sebetulnya. Jadi satu penglihatan itulah sekilas gitu, bukan di lama-lama sekali. Adam adalah hamba pilihan Allah yang kedudukannya di atas malaikat dan jin. Karena itu kalimat taubat mendapat tugas untuk menemaninya pada saat dia mendapat kesulitan berupa adanya pelanggaran yang telah dilakukannya. Ini ya, kenapa kalimat tadi fatalaqu adama min rabbi kalimatun, kalimat menerima Adam dari Rabbnya yang datang, yang diutus. Adam juga menerima kalimat dari roh Adam tentunya. Itu menggambarkan bahwa antara kalimat thayyibah, kalimat taubat dengan ahli taubat satu kesatuan. Kenapa? Karena Adam punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membina umat, yang menjadi khalifah. Maka apabila ada hal-hal di depannya yang akan mengantarkan kepada kesalahan, taubat senantiasa mengingatkannya. Jadi taubat dengan ahli taubat satu kesatuan. Karena itu istighfar ini harus setiap saat. Kita ingat ada orang yang mungkin perlu bantuan, entah bantuan secara fisik, entah materi, entah keilmuan, entah kesadaran. Hati berkata, ya Allah, aku belum mampu membantu orang ini, ampuni dosaku. Kalau umpamanya saya barusan waktu kesini melewati jalan apa tuh, gerlong di bawah, kemudian ada seorang yang gendong bayi dengan pakaian compang-camping, yang mungkin itu pengemis, bawa anak itu digendong, ini laki-laki. Hati langsung berbisik, ya Allah, ini orang seperti ini, badannya sehat, pengemis, dia sangat dia sangat memerlukan bantuan dari kita. Tapi bantuan yang pertama diperlukan bukan bantuan ngasih uang, tapi bantuan bagaimana supaya dia menghadap kepada Allah, bersyukur atas karunia berupa badan sehat. Berarti yang sangat penting bagi kita untuk membantu dia, menolong dia, menyadarkan dia. Ketika kita belum menyadarkan dia, janganlah meremehkan dia. Boleh jadi dia seperti itu akibat kita lalai kan. Karena itu kita harus bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Tapi kan kadang-kadang enggak begitu. Ini jam-jam muda-muda minta-minta duit. Iya, perbaiki dong oleh kamu, jangan begitu terus. Jadi tidak hanya dia yang salah, kita juga salah. Makanya istighfar itu adalah merupakan sifat orang yang ingin melakukan perbaikan buat umat. Dia akan senantiasa mohon ampun kepada Allah karena sekian banyak kewajiban yang belum dipenuhi. Kalimat pendek yang digunakan Adam untuk bertaubat namun mengandung makna yang sangat luas dan mendalam, memberi isyarat bahwa Adam dalam keadaan merasa sempit dan tenggelam dalam kesedihan. Dia tidak dapat mengungkap kalimat yang banyak-banyak meski dia merasakan maknanya yang sangat luas dan mendalam. Kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu sangat pendek doa itu, sampai tidak terungkap jelas permohonannya. Yang terangkat cuma perasaan saja. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya tidak kau ampuni dosa kami, sekiranya tidak kau curahkan rahmat-Mu kepada kami, sungguh kami termasuk golongan yang akan rugi selama-lamanya. Hanya itu yang keluar dari kalimat dari mulut Adam. Tidak sampai berkata ampuni dosaku, curahkan rahmat-Mu padaku, tidak sampai seperti itu. Saking beratnya dan malunya.
Ya Allah, kalau umpamanya seseorang dipecat umpamanya dari pekerjaan, ditetapkan akan dipecat gitu, dia hanya berkata, sungguh kalau saya dipecat dari sini, saya tidak mendapatkan pekerjaan, enggak, atau di mana saya harus mencari kerja, enggak, cuma gitu aja. Dia tidak sampai jangan dong, jangan dipecat, enggak sampai begitu, cuma menyatakan begitu dengan tangisan. Tentunya boleh jadi dia enggak jadi bisa begitu. Demikian pula ada ketika menyatakan zalamna anfusana illam taghfir lana. Pelajaran yang sangat penting bagi semua orang yang bertaubat agar senantiasa mengingat kata-kata taubat yang pernah dilakukan demi terhindar dari terulangnya perbuatan dosa. Itu ini yang sangat sulit sekali. Saya mendengarkan doa siapa itu dulu tuh, saya paling terasa gitu, kalau nggak salah Syekh Muhammad Jibril, dia mengatakan atau bukan, dia berkata begini, ya Allah, ampuni dosaku, yaitu dosa istighfarku yang diulang lagi dengan perbuatan dosa. Istighfar, dosa lagi, istighfar, dosa. Dia mengatakan, Allahumma inni astaghfiruka min taubatin thumma unna ilaih. Ya Allah, ampuni dosa kami karena kami telah bertobat lalu kembali lagi berdosa. Khawatir seakan-akan mempermainkan Allah. Sementara Syekh Nasir Al-Qattani dia berkata, Allahumma ighfir lana ma tala'at alaika ma tala'at aina ma tala'at alaihi aina wa khafiya anhu nas. Ya Allah, ampuni dosa kami yang hanya Engkau saja yang tahu, karena kami berdosa sembunyi-sembunyi dan orang tidak tahu. Ini ungkapan seorang imam Masjid Besar di Riyadh. Dan setelah itu dia nangis lama, tidak bisa melanjutkan berdoanya. Yaitu adalah satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 37. Ya, semoga menambah dorongan buat kita untuk lebih membersihkan diri kita dari semua perbuatan yang tidak layak kita perbuat, dan Allah Maha tahu kesalahan. Baik, dipersilakan, ada yang menyampaikan. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Tadi dikatakan di awal bahasan ini bahwa kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, yang kita tahu ayat ini tercantum di dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan berbahasa Arab. Nah, dalam hal ini saya ingin tanya, apakah memang kalimatnya sama dengan ini yang diucapkan Nabi Adam dahulu itu, atau maknanya saja? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan surat An-Nisa ayat 93 dengan surat Al-Jazarah ayat akhir? Nah, yang An-Nisa 93 itu bahwa Allah tidak akan, seolah-olah Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang membunuh seorang mukmin dengan ancaman jahannam khalidan fiha. Tetapi dalam ayat yang lain juga Allah akan mengampuni semua dosa-dosa orang yang berdosa kecuali dosa syirik. Dan di dalam Al-Zalzalah Allah akan memperhitungkan amal-amal manusia yang baik dan yang buruk walaupun sebesar biji zarah. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran ini keseluruhan, pakai hu, bukan ayat. Kalau ayat kan ha ya.
kalau hu kepada Al-Quran, dan kalimat anzalna bukan nazzalna, itu menggambarkan keseluruhan. Jadi bahasa Arab memang senantiasa menggambarkan ringan bacaan, ringan juga maknanya, ya. Ada kalimat anzala, ya, ada nazzala. Kalau anzala ini keseluruhan, kalau nazzala bertahap. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Telah kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kapan malam kemuliaan itu? Sebelum Rasulullah lahir. Dan tidak disebutkan waktu zaman siapa, enggak. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Dan lebih jelas lagi dalam Al-Quran juga sebutkan nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, kan? Kalimatnya nahnu nazzalna. Ini kalimatnya pakai tasbih, 'alaikal Qur'ana tanzila. Kalau tanzil ini adalah bertahap. Kalau inzal itu sekaligus. Dan kitabnya pun demikian. Dalam surat Ali Imran ayat 2 atau ayat 3, lebih tepat kalau bergerak pas. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nazzala 'alaikal kitaba. Kemudian dalam ayat 7, wallazi anzala 'alaikal kitaba. Anzala, ini adalah keseluruhan. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan Al-Quran secara keseluruhan itu sebelum manusia, dari Lauhul Mahfuz ke sampai dunia. Artinya sebelum Adam ada, ayat fatalaqa Adam min rabbi kalimat itu sudah ada. Sebelum Yusuf lahir, ayat yang menyatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi sudah ada. Bahkan ayat Al-Quran yang menyebutkan Zaid dalam surat Al-Ahzab itu sudah ada sebelum Zaid lahir. Hanya Zaid kan sahabat Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun wataran zawwajnakaha. Berarti Rasul walaupun menerimanya adalah setelahnya beliau usia 40 tahun, tetapi Al-Quran sudah lengkap sebelum Rasulullah lahir. Makanya sebab turun namanya juga, bukan sebab tersusun. Datang satu peristiwa, turunlah ayat Al-Quran. Artinya sebelum peristiwa ada, sudah disiapkan ayat itu ada. Terjadilah peristiwa, Allah juga yang mengatur, Allah juga yang punya skenario, maka diturunkan ayat. Jadi ini ayat akan diturunkan tidak dengan peristiwa, karena untuk lebih jelas dan mudah dipahami. Termasuk peristiwa Zaid, termasuk juga sekian banyak ayat-ayat yang asbabun nuzulnya ada. Sebetulnya sebelum itu sudah ada, sebelum peristiwa ada. Bagaimana ketika ada perbedaan pandangan antara Abu Bakar dan Umar tentang tawanan perang, dan Rasul cenderung kepada pandangan Abu Bakar, turun ayat yang mengatakan maka Nabi ayyamu lahu asra hatta tusila fil ardh, dan selanjutnya. Kemudian surat Al-Mujadalah turun setelahnya peristiwa seorang wanita mengadu kepada Rasulullah terkait ucapan suaminya yang mengandung hukum haram untuk bergaul, hukum haram untuk bersatu, yang disebut dengan zihar.
Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha dan selanjutnya. Contoh-contoh yang lainnya. Lalu surat An-Nisa ayat 93, wa man yaqtul mu'mina muta'ammida, yang ini yang dimaksud fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam untuk dia tempati selamanya, dan Allah marah kepadanya, dan Allah mengutuk kepadanya, dan Allah sediakan baginya siksaan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Khalidan fiha, untuk selamanya. Ini membunuh mukmin. Siapakah yang dimaksud dengan membunuh mukmin ini? Apakah seorang mukmin ataukah orang yang tidak beriman? Tidak mungkin seorang yang betul-betul beriman membunuh mukmin dengan sengaja. Apabila dia membunuh, keimanannya sedang hilang. Maka hadis lain menyebutkan la yazni zani wa huwa mu'min, la yasriqu sariqu wa huwa mu'min. Pencuri saja tidak akan melakukan aksi pencuriannya kalau dia sedang mukmin. Pezina saja tidak akan melakukan zinanya kalau dia sedang mukmin. Berarti antara iman dengan zina berseberangan, antara iman dengan mencuri berseberangan, apalagi sampai setingkat membunuh mukmin. Maka ini ancaman, jangan sampai seorang mukmin menganggap enteng terhadap praktek pembunuhan. Kalau ini dibahas terkait dengan peristiwa perang yang sering diangkat, perang Jamal, ini bisa membuat kita gelisah, bimbang, pusing. Benar enggak ini perang ini ada? Bisa begitu kan? Kalau benar, siapa sebetulnya yang perang itu? Benarkah Ali berperang melawan Aisyah? Fajaza'u jahannam dong. Dan siapa yang masuk jahanam ini? Kalau dua-duanya memang bermusuhan, Ali memusuhi Aisyah, Aisyah memusuhi Ali, dua-duanya akan termasuk ahli jahanam. Padahal dua-duanya sudah dijamin masuk surga. Jelas sekali Al-Quran. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adalhum jannatin tajri tahtal anhar. Orang-orang yang muhajirin dan ansar itu para pendahulu kita yang masuk Islam sebagai generasi pertama. Mereka ridho dan mereka diridhoi Allah. Mereka mendapatkan keridhaan Allah dan mereka merasa puas dengan semua aturan dari Allah. Mungkinkah mereka berperang cuma disebabkan oleh masalah politik? Kecil sekali penyebabnya. Mereka tidak berperang kecuali melawan kekufuran, kemusyrikan. Mungkinkah Ali memerangi Aisyah karena gara-gara politik, atau Aisyah memerangi Ali karena gara-gara politik? Sangat sulit dipahami. Jadi benar enggak perang? Mungkin perangnya ada, mungkin enggak ada. Kalau ada, kita yakin bukan Ali berperang melawan Aisyah atau Aisyah melawan Ali. Tapi kan buku sejarahnya begitu. Iya, itulah buku sejarah. Antara buku sejarah dengan sejarah banyak kita saksikan berbeda. Sebab buku sejarah ditulis oleh para penulis yang boleh jadi ada kepentingan lain. Yang jelas para penulis tentang sejarah sahabat, sejarah tabi'in, para penulis sekarang bukan pelaku sejarah, bukan saksi sejarah. Demikian juga para penulis terdahulu, termasuk Ibnu Katsir, bukan saksi sejarah, bukan bersejarah. Ibnu Katsir kan tebal sekali tarikhnya itu. Tarikh Ibnu Katsir itu sampai berapa jilid itu tarikh Ibnu Katsir itu? 7 jilid. Tapi beliau bukan pelaku sejarah. Beliau juga mengutip dari ungkapan-ungkapan sebelumnya. Nah, yang saya pertanyakan, siapa yang pertama mengatakan bahwa perang Jamal itu adalah perang Ali berhadapan dengan Aisyah? Siapa yang pertama berkata begitu?
Itu yang memang sulit untuk dipahami dan sulit dicari, sulit diteliti. Nggak ada filmnya, nggak ada film dokumentasi, nggak ada. Yang ada film dokumentasi saja bisa dimanipulasi, film juga. Oleh karena itu, ketika kita kembali kepada Al-Quran, nah berita dari Al-Quran saja yang pasti benar. Dan pemberitaan tentang masalah perang sahabat ini sekarang diungkap lagi dan dibesar-besarkan lagi. Dan sekarang mereka semakin berani mengungkap hal itu. Makanya sikap kita menghadapi seperti itu cukuplah dengan berkata, saya tidak termasuk orang yang beriman kepada sejarah. Saya mengimani kisah dalam Al-Quran dan tidak beriman kepada sejarah atau buku sejarah. Nah, hubungan ayat ini dengan surat Az-Zilzal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalimat yarahu, melihat, itu tidak bisa dipandang bahwa selamat atau celaka, cuma melihat. Orang yang telah berbuat kebaikan sekecil apapun akan terlihat kebaikannya nanti di akhirat. Apakah dengan kebaikan sekecil itu dia akan masuk surga? Itu bab lain. Orang yang telah berbuat dosa sekecil apapun akan terlihat dosanya nanti di akhirat. Apakah dengan dosa tersebut pasti masuk neraka? Itu bab lain. Tapi Allah menjelaskan tentang keadilannya, bahwa sekecil apapun amal perbuatan kita ada catatannya. Dan apabila sudah ditaubati perbuatan dosa, ada juga tip X-nya nanti sana itu. Kalau bahasa sekarang tip X ya. Mungkin ada bekas penghapusannya itu. Dosa ini tanggal sekian dua dosa, tapi sudah dihapus. Dengan penghapusan tersebut sehingga tidak diperhitungkan lagi. Amal sholat kita yang kurang sempurna ada catatannya, yang sempurna ada catatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat, unzuru ila abdi hal shalla tamatan kutibat tamah. Kata Allah kepada malaikat, lihat tuh hambaku sedang sholat, sempurna enggak sholatnya? Kalau sempurna, catat sempurna. Kalau tidak sempurna, tunggu, jangan dulu catat, tunggu apakah dia mau sholat sunat ataukah enggak. Bila sholat sunat dapat nilai dari sholat sunat, tambahkan untuk menutupi kekurangan sholat fardunya. Itu kemurahan Allah ya. Jadi hubungan antara ayat ini dengan surat Az-Zilzal jelas sekali sebetulnya saling menguatkan juga. Ini menjelaskan bahwa orang yang memang dosanya besar, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ditunggu dengan jahanam. Bagaimana kalau dia bertaubat? Tentunya tidak ada dosa besar kalau ditaubati kecuali Allah ampuni selain kemusyrikan. Karena kalau kemusyrikan itu tidak memenuhi syarat untuk diampuni dosanya. Kalau kemusyrikan, kenapa? Karena tidak dia harapkan dari Allah. Dia kan kalau yang masih musyrik masih mengharapkan yang lain. Ya udah, kata Allah, cari yang lain. Silakan dan tidak akan dapat. Jadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa apapun kecuali menyekutukan. La yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa siapapun kalau Allah disekutukan oleh dia dengan yang lain. Karena dia meremehkan Allah. Kalau bertaubat tidak akan meremehkan Allah dan tidak mungkin menyekutukan Allah. Sebesar bagaimanapun dosa dapat ampunan kalau memang dia mohon ampun. Kecuali kalau memang
kemusyrikan itu tidak ada ampun karena tidak ada syarat untuk diampuni. Sebab Allah hanya mengampuni orang yang bertauhid. Kalau orang yang musyrik berarti tidak mengharapkan ampunan Allah. Ya baik, masih ada lagi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan bertanya terkait dengan kiroah yang fatalaqo Adamu min rabbihi kalimatin sama fatalaqo Adama min rabbihi kalimatun fatamani. Nah itu menurut pandangan ilmu sintaksisnya itu seperti apa? Kemudian yang kedua, penjelasan, saya kurang paham tentang penjelasan surat Az-Zumar ayat 53 yang tentang janganlah berputus asa, dari rahmat Allah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Talaqa fi'il jelas, Adamu fa'il, kalimatin maf'ul. Di balik fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatun, fatalaqa fi'il, fa'ilnya di akhir, kalimatun, dan Adam sebagai maf'ul, sebagai objeknya. Karena itu saya terjemahkan, kalau fatalaqa Adam min rabbihi kalimatun, kalimat menerima Adam. Artinya kata talaqa itu kata kerja yang pelakunya adalah kalimatun. Tapi kalau fatalaqa Adamu, talaqa kata kerja yang pelakunya adalah Adam, dan kalimatin objek dari pekerjaan tersebut. Sehingga dengan adanya dua bacaan tersebut, bahwa pekerjaan itu milik berdua. Adam bekerja menerima kalimat, kalimat juga bekerja menerima Adam. Sehingga akhirnya bertemu. Setelahnya bertemu, aku mencari kamu, kamu dicari aku, kan gitu. Dan aku dicari kamu, kan gitu. Sehingga kalau saling sama-sama mencari, berarti sama-sama memerlukan dan sama-sama melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Adam bertugas mencari kalimat dan kalimat bertugas mencari Adam. Pas bertemu sudah menjadi satu kesatuan. Ini memang saya sendiri berkata begini tanpa rujukan ya, tanpa literatur. Kalau ditanya mana literaturnya, belum saya temukan. Cuma memberanikan diri karena adalah jelas sekali. Tidak ada makna yang lain untuk kalimat Adamu kecuali sebagai pelaku, dan tidak ada makna lain kalimatun kecuali sebagai pelaku juga, sama-sama dengan Adam. Adam sebagai pelaku dan kalimat juga sebagai pelaku di satu segi. Adam sebagai maf'ul, objek, demikian juga kalimat sebagai objek dari bacaan yang lain. Pertanyaan kedua tentang surat Az-Zumar ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Satu-satunya ayat yang memang diawali dengan kalimat yang menyebutkan sifat negatif, alladzina asrafu, tetapi didahului dengan kalimat yang positif, ya ibadi. Allah menegaskan, wahai hamba-hambaku. Ini kan enak nih. Ya ibadiya alladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ini adalah merupakan sanjungan yang diikuti dengan peringatan. Kenapa disebut-sebut peringatannya? Karena untuk membuka harapan. Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Sungguh innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah Maha Pengampun, berkuasa
dan tidak berkeberatan, tidak ada kesulitan untuk mengampuni semua dosa dan semua yang berdosa. Karena innahu al-ghafurur rahim. Nah, dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak hanya sekedar mengampuni, tapi menyayangi. Subhanallah. Kalau cuma mengampuni, bebas dari siksa, tapi enggak diberi apa-apa kan? Nah, itu di dunia itu ada amnesti umpamanya kan. Udah dari penjara sekian lama, sekarang ada pengampunan, udah keluar. Setelah keluar sekian lama di penjara, kan dia kehilangan pekerjaannya. Udah dari nol lagi itu. Walaupun dipandang, wah ini hebat, ada pengampunan. Setelahnya diampuni, dia keluar dari penjara, saya tuh gimana, nggak punya apa-apa, udahlah nyuri lagi aja deh. Merampok lagi saja. Tapi kalau Allah nggak begitu, mengampuni dan menyayangi. Makanya orang yang mendapatkan ampunan ditunggu surga. Tidak hanya aman dari neraka, tapi dimasukkan ke dalam surga. Kalau saja Allah cuma Maha Pengampun, tidak Maha Penyayang, hanya tidak dimasukkan ke neraka. Tapi kemana tinggalnya? Terserah. Kan begitu. Tapi karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, nah bebas dari siksa walaupun sekian banyak dosa, dan dimasukkan ke dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan Allah. Makanya disambung ya, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Tapi ada Rahimun Ghafur, tidak ditemukan ya. Jadi ada yang ada Ghafurur Rahim, ampunan dulu baru rahmat. Bersihkan dulu dari dosa baru dapat kesayang. Bukan disayang dulu baru bersihkan dosa, enggak. Allah. Baik, mudah-mudahan tidak ada lagi atau masih ada. Ya, kita cukupkan saja, sudah jam 5. Insyaallah mudah-mudahan kabel depan kita masih ada usia. Dan kalau memang tidak ada permintaan masalah usulan atau materi khusus, saya lanjutkan kajian ini. Jadi bahasan berikutnya adalah ayat qul nahbitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu di sini ihbitu untuk orang banyak. Qulna, kami, Allah menggunakan kata kami. Fa imma ya'tiyannakum minni. Kemudian jika datang petunjukku, wah ini ada ku di sini. Di sini kan di awalnya kami berfirman, tapi lanjutkannya petunjukku. Kenapa tidak petunjuk kami? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, pakai ku lagi, enggak kami, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Insyaallah pekan depan kita bahas ada ana dan ada aku, ada kami, ada aku, dua-duanya yang dimaksud adalah dari Allah. Dalam satu ayat Allah menggunakan kata kami dan kata aku. Baik, kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta. Wasrif anna ya Allah sayyi'ana la yusrif anna sayyi'ana illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah